Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berangkat touring ke Anyer sama si Patrick. Bismillah. Semoga lancar jalan. Halo. Di pagi yang mendung ini, cuacanya gerimis, rintik-rintik. Perjalanan dimulai dari Kota Bogor menuju Anyer. Kita akan ke titik kumpul dulu di Budi Agung. Nanti kita ketemu sama teman-teman di sana. Oke, yuk kita nikmatin perjalanan ini. Dari semalam hujan gak berhenti-berhenti sampai subuh, dan pagi ini pun jalanan masih basah. Matahari pun belum terlihat nih sinar mataharinya. Padahal si Patrick udah dicuci kemarin sampai bersih. Ya mau gimana lagi, namanya juga cuaca, nggak ada yang bisa menebak ya. Mau kotor ya nggak masalah lah jadinya. Dari rumah ke Tikung kira-kira jaraknya sekitar 9 kilo, atau kalau waktu ya kurang lebih 15 menit lah. Oke, kita sudah di Tikung. Waktu hujan nih. Hujan nih. Bu. Dia berangkat setengah 6. Gimana ini? Ini kan BBM. Teman-teman pun udah mulai berdatangan. Seiring waktu berjalan, cuaca mulai reda nih hujannya. Begini ya, kita nggak usah kebut-kebutan lah, hati-hati aja. Saling apa ya? Saling menjaga. Ya, saling menjaga lah. Sebelum berangkat biasanya kita berkumpul dulu, briefing, lalu berdoa agar di perjalanan dikasih keselamatan sampai tujuan dan sampai pulang ke rumah lagi. Ratu B, APJI, Bogor, Jadi berangkat. Perjalanan pun diawali dari Jalan Raya Baru, Soleh Iskandar Bogor. Lalu kita nanti belok ke arah Yasmin, lalu Bulak, dan lanjut ke arah Dermaga. Lalu dari situ udah tinggal lurus aja sih sebenarnya jalurnya.
Senin ini kalau weekend wah cukup macet di sini. Soalnya ini jadi kawasan kuliner bagi muda-mudi yang nongkrong, ngopi. Nah, harinya pada kesini. Tapi untuk keluarga juga banyak di sini spot kuliner untuk makan siang ataupun makan malam. Jadi ya daerah ini udah ramai lah sekarang. Kalau weekend macet. Dermaga pagi ini cukup kondusif lah. Coba kalau siang atau menjelang sore, macetnya nggak ada ampun. Ke arah Jakarta sih itu juga gelap tuh. Dari Dermaga kita lanjut lurus sampai menyusuri jalur Dermaga Lewiliang, lanjut ke nanti ke Cigudeg sampai ke Jasingan. Nah di Cigudeg ini biasanya banyak duren. Nanti kita lihat ada nggak ya durennya. Padahal itu juga AliExpress kan ada bea masuknya kita tetap. Hujan udah mulai reda dan jalanan udah mulai ramai nih di sini. Mungkin orang-orang pada keluar ya nunggu hujan dulu kali ya, baru pada berangkat ya. Jadi ya jalannya lumayan ramai nih di sini. Di perjalanan kita ketemu rombongan para pesepeda. Wes pagi-pagi bareng teman-teman ya pastinya semangat ya walaupun cuaca habis hujan kayak gini, basah jalannya kayak. Wes pagi-pagi bareng teman-teman ya nambah semangat ya jadinya. Mungkin di perjalanan nanti ya nyari spot-spot yang
bagus sambil nyari sarapan juga mungkin ya mereka ya. Tetap semangat ya teman-teman guys. RC di belakang juga. Pak Budi di belakang. Iya. Oh, Tahan dikit ya. oh RC di belakang ya. Makanya dari tadi kita ngejarin RC nggak kejar-kejar. Bogor Barat itu bukan tentang macetnya dermaga atau tambang batuan. Geser sedikit ke arah barat, ada jalur legendaris yang menghubungkan dua wilayah tua, yaitu Cigudeg dan Jasinga. Hari ini, kita nggak cuma cari cornering yang enak, tapi kita mau napak tilas sejarah di balik aspal ini. Let's ride! Masuk wilayah Cigudeg, hawanya mulai beda nih. Secara sejarah, Cigudeg ini sudah jelas eksis sejak zaman kolonial Belanda. Nama Cigudeg konon berasal dari kata ci atau air dan gudeg. Bukan gudeg Jogja ya, tapi dari kondisi geografisnya yang dulu banyak rawa atau tempat air yang menggenang. Dulu, Cigudeg adalah jantung perkebunan besar milik Belanda. Itulah kenapa jalannya lebar-lebar nih, dan banyak pohon pelindung tua. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan Jasinga nih. Kalau Cigudeg terasa seperti wilayah industri dan tambang, Jasinga punya aura kota tua. Jalannya lumayan jelek nih. Daerah Lewi Dulang. Iya.
Tahu nggak, Jasinga itu dulunya adalah setingkat kabupaten atau kadipaten di bawah Kesultanan Banten. Sebelum akhirnya masuk ke wilayah Bogor. Jasinga adalah gerbang masuk dari Kerajaan Banten menuju wilayah Pajajaran. Namanya sering dikaitkan dengan tokoh Jayasinga. Ada versi yang bilang Jasinga berasal dari kata jaya atau kemenangan dan singa simbol kekuatan yang pemberani. Jasinga dulu sangat penting karena menjadi pusat pemerintahan di wilayah barat. Makanya, kalau kalian perhatikan, tata kota di pusat Jasinga itu punya pola alun-alun khas kota lama. Karena sejarahnya yang tua, jalur Cigudeg Jasinga ini juga kental dengan cerita rakyat. Dari mulai makam-makam keramat para wali yang menyebarkan Islam di Bogor Barat, sampai mitos tentang penunggu jalur hutan karet. Tapi buat kita rider yang paling penting tetap safety riding dan permisi saat lewat jalur orang. Betul nggak? Jadi, Cigudeg dan Jasinga bukan sekedar jalur alternatif menuju Langkas Bitung atau Sawarna nih. Jalur ini adalah saksi bisu transisi dari zaman kerajaan sampai sekarang jadi urat nadi ekonomi Bogor Barat. Buat kalian yang mau ke sini, siapkan fisik motor karena jalannya banyak truk besar dan berkelok-kelok. Tapi view-nya worth it banget. Udah terang. Ini ada nih tempat rest nih. Oh. Iya. Warung Bu Agus tuh. Iya. Enggak. Dari Jasinga, kita bakal nyebrang provinsi, masuk ke Kabupaten Lebak, Banten. Jalur ini makin seru, karena medannya makin menantang, dan kulinernya juara. Perubahan suasananya kerasa banget kan? Aspalnya mulai lebih liuk dan udaranya makin segar. Wah, itu mah di Cigudeg juga ya, Cigudeg. Lebak ini bukan sekedar wilayah, tapi rumah bagi tradisi Baduy dan surganya para pecinta durian. Kalau kalian lewat sini, di musimnya sekitar akhir tahun sampai awal tahun, ya kalian masuk ke jalur duren. Sepanjang jalan dari Cipanas sampai ke arah Lebak Gedong, kalian bakal diteror sama bau durian yang menyengat dari kios-kios bambu pinggir jalan. Di sini terkenalnya duren jatuh langsung dari pohon, bukan karbitan. Ada juga duren Baduy
Kalau beruntung, kalian bisa dapat durian dari pedalaman Baduy yang ukurannya kecil, tapi rasanya creamy, pahit manis, dan legit banget. Waduh, perumahan tuh. Oh, jauh ke kiri. Cuma di sini kalian bisa dapat durian enak dengan harga yang masih masuk akal dibanding beli di Mall Jakarta. Durennya. Apa yang bikin Lebak unik? Selain alamnya yang masih perawan, di sini kalian bakal sering nemu jembatan gantung. Lebak itu dijuluki daerah 1000 jembatan gantung karena banyaknya sungai besar seperti Ciberang. Kalian perhatikan nggak? Budaya di sini kental banget. Kita sedang berkendara di tanah para jawara dan kesepuhan. Di sini, menghargai alam itu wajib. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya pas riding. Lapar setelah melibas tikungan, kita harus nyobain makanan khasnya nih. Kira-kira apa ya makanan khas di sini selain durian? Lebak punya angin lada. Ini primadonanya, sayur kuah merah pedas dengan aroma khas daun walang. Isinya biasanya jeroan sapi atau kerbau. Rasanya kick banget buat balikin stamina setelah capek riding. Lalu ada sate bandeng. Walau ini khas Banten secara umum, tapi di Lebak cara pengolahannya punya bumbu rempah yang lebih berani. Lalu ada gula aren yang khas banget. Jangan lupa bawa pulang gula aren yang asli Lebak ya, buat oleh-oleh. Wanginya beda loh.
Jalur Lebak ini ngajarin kita kalau perjalanan itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal apa yang kita rasakan sepanjang jalan. Bau duren, keramahan warga lokal, jalur kelak-kelok, suasana segar, itu yang bikin kangen balik lagi. Jalur ini menantang, tapi sangat memuaskan buat jiwa-jiwa yang butuh pelarian dari hiruk-pikuk kota. Saya akan lanjut terus ke arah Rangkas Bitung. Sampai ketemu di tikungan berikutnya. Tadi saya arah Kunturkan Batur. Pas gitu. Samakan dulu. Samakan dulu. Hah? Ini ada lesehan. Mau lesehan? Dalam. Buka sepatu. Ya udah.